Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarindawati. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 di Universitas Syekh Kuala, Prodi Pendidikan Fisika, Banda Aceh. Pada hari ini Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya, yaitu SMA Negeri 1 Pining, dengan model pembelajaran problem-based learning pada materi hukum 2 Newton. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti pelajaran di hari yang sama dengan mata pelajaran yang sama, yaitu mata pelajaran fisika. Oke, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Alim dipimpin doanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumati wahmi wa akhrijna bi nuri wahmi وابدأ علينا بأمرك وسمي لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. Oke, alhamdulillah ya, semoga dengan doa kegiatan kita berlancar hari ini. Amin. Ibu absen terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Agus Naldi, apa kabarnya? Apa, Bu? Tidak ada, tanpa keterangan ya? Oke. Berarti yang lain hadir semua? Hadir, Bu. Oke. Oke, sebelum masuk proses pembelajaran, biar semangat, biar nggak ngantuk, kita yel-yel dulu ya. Oke, ketika nanti Ibu bilang fisika itu, dijawab gampang, asyik, dan menyenangkan. Oke, fisika itu gampang, asyik, dan menyenangkan. Oke, dah. Jadi sekarang minggu yang lalu ya kan kita sudah belajar tentang konsep gaya. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan gaya? Ya, siapa? Silakan Reja. Gaya adalah tarikan atau dorongan Ya. yang diberikan pada suatu benda sehingga benda mengalami perubahan posisi atau Ya. tempat. Mengalami posisi atau kedudukan. Oke. Jadi intinya gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada sebuah benda yang mengakibatkan benda itu berpindah posisi atau kedudukan. Oke, itu pelajaran kita pada minggu yang lalu. Jadi ada kaitannya dengan pelajaran kita pada hari ini. Oke, sekarang coba perhatikan, Ibu mau bertanya. Di depan Ibu ini ada sebuah meja. Oke. Ketika meja Ibu dorong, Ibu memberikan dorongan terhadap meja, apa yang terjadi? Ya, ketika Ibu berikan dorongan terhadap meja, apa yang terjadi pada meja? Meja? Ya. Ketika Ibu berikan dorongan, apa yang terjadi pada meja? Meja bergerak. Nah, ketika meja berada dalam posisi bergerak, ini posisi meja bergerak. Apa yang menyebabkan meja bisa berhenti? Meja bertemu dengan tembok.
Ya, meja bertemu dengan tembok Tembok yang ada di depannya. atau Kaki meja bertemu dengan lantai kasar. ya lantai yang kasar, boleh. Jadi ketika meja ini Ibu dorong, dia sudah posisi bergerak. Nah, yang menyebabkan meja ini bisa diam apabila dia bertemu dengan misalnya tembok atau misalnya kaki meja ini bertemu dengan lantai yang kasar. Jadi ada sesuatu yang mempengaruhinya sehingga dia bisa berhenti. Oke, ada yang menghambat. Kalau nggak ada yang menghambat, maka dia tidak akan berhenti. Yang kedua, meja yang ada di depan Ibu. Ibu diamin aja, nggak Ibu apa-apain. Ibu liatin aja apa yang terjadi pada meja. Tidak bergerak, otomatis diam. Nah, sekarang meja Ibu dorong. Ketika meja Ibu dorong, apa yang terjadi pada meja? Bergerak. Jadi, benda meja ini bergerak apabila didorong. Jadi, yang menyebabkan meja ini bisa bergerak adalah Gaya atau dorongan. gaya atau dorongan yang kita berikan terhadap meja. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang konsep gerak. Gerak apa saja yang mempengaruhi gerak tersebut. Jadi konsep ini nanti dikenal dengan hukum 1 dan hukum 2 Newton. Jadi hari ini kita belajar tentang hukum 1 dan 2 Newton. Oke, jadi hukum 1 Newton tadi yang mana? Ketika benda itu diam, dia akan tetap diam. Ketika dia bergerak, dia akan terus kecuali ada gaya yang mempengaruhinya. Oke. Kemudian, adapun nanti tujuan kita setelah proses pembelajaran, nanti Ibu harapkan yang pertama, kalian mampu nanti menjelaskan bunyi hukum 1 dan 2 Newton. Yang kedua nanti kita akan melakukan percobaan sederhana, maka nanti Ibu harapkan kalian dapat mengetahui hubungan antara massa, percepatan, dan gaya. Yang ketiga nanti di dalam percobaan kalian melakukan diskusi, maka kalian menyelidiki nanti penerapan konsep hukum 1 dan 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian salah satu manfaat kita mempelajari hukum 1 dan 2 Newton. Jadi kita tahu dengan adanya hukum 1 dan 2 Newton, kenapa benda itu bisa bergerak cepat, kenapa dia bisa bergerak lambat. Jadi kita tahu itu adalah konsep hukum 1 dan hukum 2 Newton. Oke. Sekarang coba ya perhatikan video nanti yang Ibu tampilkan di depan. Videonya nggak bersuara. Coba diamati video yang Ibu tampilkan, kemudian pahami kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan. Nampak? Bisa dipahami, Oke. Dari video, kira-kira apa yang bisa kalian amati? Kira-kira dari video yang Ibu tampilkan, apa yang bisa kalian amati? Yang pertama, di situ ada 2. Yang pertama kan, Ya? jika mobil didorong oleh satu orang, mobil akan bergerak dengan kecepatan yang lebih kecil. Oke. Jadi yang pertama, mobil didorong oleh 1 orang. Kecepatannya atau mobil itu bergerak kecil atau lambat. Terus ada lagi yang bisa diamati dari video yang Ibu tampilkan? Yang kedua yaitu ketika mobil didorong oleh 3 orang, maka mobil akan bergerak lebih cepat. Oke, ketika mobil didorong oleh 3 orang, mobil akan bergerak lebih cepat. Jadi di sini ada hubungan, ya kan? Ada hubungan antara kecepatan, percepatan, dan massa benda. Apa kalian tahu pasti hubungannya? Tahu pasti?
Belum tahu pasti ya kan? Oke, maka kita untuk mengetahui hubungan itu, apa sebenarnya hubungan antara gaya yang diberikan pada benda, massa benda dan percepatan benda, maka kita akan melakukan percobaan. Oke, sudah, silakan duduk per kelompok masing-masing. Yang sebelah kanan Ibu kelompok Archimedes ya, yang sebelah kiri Ibu adalah kelompok Pascal. Silakan masing-masing perwakilan kelompok ambil alatnya di meja Ibu. Ini dulu ya, betulnya nanti taruh lagi. Oke, alatnya cuman air dan mobil-mobilan. Oke, silakan dibaca LKPD-nya. Hasil data pengamatannya ada pada LKPD. Bagaimana proses percobaan yang dilakukan? Enggaknya entah kemana buka aja ya. Oh. Oke, silakan dilakukan. Nanti gantian. Oke, silakan terus dilakukan percobaannya. Oke, yang langkah pertama dulu. Langkah pertama. Belum diisi air, belum diisi langkah pertama. Cepat jangan. Oke, ini langkah pertama. Ini tujuan itu. Oke, cipta balon. Masukkan terus mana? Bukan tuh apa-apa. Laban tadi mana? Coba ini. Hop. Yang keempat isilah bubuk aqua dengan air sebanyak Buat tiup sekali lagi. Buat tiup sekali lagi. Sedang dulu. Lihat kecepatan mobil. Oke. Besar. Nah, diamati ya, catat hasil pengamatannya. Lebih besar dari 2 kali lebih besar semula. Oke, 2 kali lebih besar aja, nanti pecah. Lihat kecepatannya. Oke. Diamati, kemudian isi airnya. Tutup. kemudian dibangun dengan ukuran sedang, kemudian sedang. Ya nggak apa-apa, yang penting bagaimana hasilnya. Oke. Enggak masalah, tadi itu kan bisa jalan. Jadi nanti percepatan benda nanti lihat gerak benda. Kan gerak benda mana lambat atau cepat ketika balonnya besar dan balonnya kecil. Jadi massa benda mana? Massa benda ini, massa badan mobil. Nah, ketika ada diisi air kan otomatis dia berat, kan? Nah, ketika sudah ditiup bagaimana gerak jalannya? Paham? Oke. Gaya itu artinya tiupan balon. Yang pertama kan ditiup kecil. Gimana gerak bendanya? Ya, karena ringan makanya cepat. Yang kedua, ditiup balonnya besar.
otomatis tambah cepat. Masa bendanya Pak ya. Bukan masa bendanya yang cepat, kecepatannya, geraknya cepat. Kalau sudah diisi air otomatis lambat. Kenapa? Karena akuanya berat, masa bendanya besar. Percepatan kecil, gaya yang diberikan juga kecil. Sudah siap? Oke, kelompok mana? Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Kira-kira kelompok mana yang mau maju duluan? Archimedes saja, Bu. Pascal, silakan. Oke, silakan disimak kawannya untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Enggak usah. Enggak pengen. Perkenalkan, kami dari kelompok Pascal ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang hukum 2 Newton. Yang pertama, data hasil percobaan. Mobil-mobilan atau tenaga angin. Gaya yang diberikan F. Sebelumnya belum diisi air, maka gaya yang diberikan F besar. Masa benda kecil dan percepatan besar. Setelah diisi air, gaya yang diberikan kecil, masa benda besar, dan percepatan kecil. Dan yang pertanyaannya, hasil pengamatan. Manakah masa botol aqua yang paling besar? Yang diisi air ataukah yang tidak diisi air? Masa benda botol aqua yang paling besar setelah diisi air. Dan yang kedua, manakah gaya dorong benda yang paling besar? Balon yang ditiup sedang ataukah besar? Gaya dorong yang paling besar adalah gaya dorong yang balonnya ditiup besar. Dan yang ketiga, manakah percepatan gerak benda yang paling besar? Balon yang dihembus sedang atau balon yang dihembus 2 kali lipat semula? Jawabannya 2 kali lipat semula. Dan yang keempat, manakah percepatan benda yang paling besar? Aqua yang berisi air atau aqua yang tidak berisi air? Jika balon sama-sama berukuran sedang. Jawabannya, percepatan benda yang paling besar jika bersama-sama berukuran sama-sama sedang adalah mobil-mobilan yang belum diisi air. Kesimpulannya, masa benda A. Percepatan gaya dibagi dengan massa. Jika A berbanding lurus dengan F, maka berbanding terbalik dengan M atau massa. Jika A berbanding lurus dengan gaya, maka berbanding terbalik dengan massa. Atau massa besar. Demikian. Sekian presentasi dari kelompok Pascal. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ucapkan untuk kelompok Pascal yang sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Archimedes ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang hukum 2 Newton. Yang pertama, data dari hasil percobaan kami. Mobil-mobilan tenaga angin. Ketika mobil belum diisi air, gaya atau disebut dengan F besar dan masa benda disebut dengan M kecil dan percepatan atau disebut dengan A cepat.
Ketika setelah diisi air, maka gayanya kecil dan massa bendanya besar dan percepatannya lambat. Hasil pengamatan yang pertama, hasil pengamatan kami yaitu yang tidak diisi air. Yang tidak diisi air karena beban terhadap massa bendanya tidak ada. Dan yang kedua, balon yang ditiup lebih besar karena gaya yang diberikan besar. Dan yang ketiga, lebih besar dari tiupan pertama atau yang dipakai 2 kali lipat semula. Dan yang kelima, tidak berisi air karena memiliki massa benda kecil dan percepatan yang cepat. Jadi kesimpulan dari keempat soal ini, kami menyimpulkan yang pertama, jika A atau percepatan lebih besar dari gaya, maka massa benda kecil. A berbanding lurus dengan F dan berbanding terbalik dengan M. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Bila kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok Archimedes ya. Jadi berdasarkan apa yang sudah didiskusikan, maka jawaban yang kalian hasilkan itu sama. Jadi kesimpulannya yang bisa kita peroleh adalah, ya kan, jika percepatan yang kita berikan terhadap benda besar, maka gayanya kecil. Jika percepatan yang kita berikan terhadap benda besar, A besar, maka F-nya besar. Kemudian massa bendanya kecil. Artinya percepatan berbanding lurus dengan gaya, berbanding terbalik dengan massa benda. Makanya ketika tadi waktu aqua belum diisi air, ketika dihembus, ya kan, gerak bendanya cepat. Nah, ketika sudah diisi air, apa kejadiannya? Geraknya lambat. Pengaruh apa yang mempengaruhinya? Ini massa bendanya terlalu besar. Jadi kalau A-nya besar, F-nya besar, massa bendanya kecil. Kalau massa bendanya kecil, otomatis percepatan yang dihasilkan percepatannya lambat. Kemudian F-nya juga kecil. Oke, misal kalau kita hitung, misalnya kalau kita buat dalam hitungan, jika diketahui gayanya sebesar, jika diketahui F-nya sebesar 50 Newton. Kemudian massa bendanya 25 kg. Kira-kira berapa percepatan bendanya? 2 meter per sekon kuadrat. Jadi dari mana? Jadi kita bagikan. F-nya berarti F 50 per 25. 50 bagi 25? 2 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi berdasarkan hasil diskusi, hubungannya, jadi hubungan antara gaya, percepatan, dan massa benda adalah percepatan berbanding lurus dengan gaya, berbanding terbalik dengan massa benda. Oke, kira-kira sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi untuk percobaannya sudah selesai, kita laksanakan ya. Jadi setelah Ibu amati, maka nanti ada kategori yang Ibu berikan. Yang pertama untuk kelompok teraktif, dan yang kedua kelompok cepat tapi tepat. Jangan cepat tidak tepat. Oke, jadi Ibu umumkan ya, kelompok teraktif. Kelompok teraktif, ya kan? Ini berdasarkan pengamatan yang Ibu lakukan selama kalian melakukan percobaan. Kepada kelompok mana ya? Kelompok Archimedes. Kemudian kategori yang kedua, kelompok cepat dan tepat, berarti jatuh kepada kelompok Pascal. Oke, jadi masing-masing perwakilan kelompok silakan mengambil
hadiah yang Ibu berikan ke depan. Nanti hadiahnya dibuka setelah Ibu keluar, jangan sekarang ya. Jadi jangan buru-buru membukanya. Archimedes tadi kelompok teraktif. Oke, jadi untuk berikutnya nanti kelompok lain di apakan. Oke. Kelompok ke Pascal ya? Kelompok Pascal kategori cepat dan tepat. Oke, sudah Ibu berikan ya. Oke, sudah Ibu berikan hadiahnya sebagai penyemangat. Jadi jangan dinilai berapa harga isinya, tapi lihat bagaimana kalian memperolehnya. Kalau kalian beli nanti mungkin harganya murah, tapi lihat, oh saya dapatkan ini kenapa? Karena saya belajar. Kemudian waktu belajar itu saya mendapatkan kategori, kelompok kami mendapatkan kategori tercepat teraktif. Jadi kok jangan dilihat harga, oke? Oke. Nah sebelum kita lanjut, supaya nggak stres sekali ya kan, supaya otaknya ada refresh sedikit, silakan berdiri, kita mengadakan permainan. Silakan berbaris, nggak apa-apa, nggak ada kawan. Sini yang cepat, jangan lama. Oke, Suhaimin, silakan taruh pulpennya. Dah siap, batasnya garis ini batasnya. Mundur dikit, Julinda. Mundur garis Julinda, bisa? Oke, dah siap? Kakinya. Belakang, ini ya. Sini ya. Oke, masing-masing. Oke, pada posisi pena, berarti ambil pena ke bawah ya. Oke, konsentrasi, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kepala, pundak, kepala, pundak, kaki, pena. Siapa yang dapat penanya? Oke. Kenapa? Dapat pena, siapa yang dapat pena? Oke, dah. Silakan duduk. Oke, berarti siapa yang mendapatkan pena, berarti dia konsentrasinya, maka dia perlu tingkat konsentrasi yang tinggi. Oke, coba diperhatikan. Jadi kesimpulan yang bisa kita peroleh hari ini adalah yang pertama, hukum 1 Newton, ya kan? Kesimpulannya, hukum 1 Newton berbunyi, jika sebuah benda bergerak, maka dia akan tetap bergerak. Kalau dia diam, tetap akan kecuali ada gaya yang mempengaruhinya. Yang kedua, berarti kesimpulannya hukum 2 Newton adalah A F per M. Artinya A berbanding berbanding terbalik dengan massa benda. Artinya jika percepatan besar, gaya besar, maka massa bendanya kecil. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada seperti biasa, kita akan melakukan tes atau soal. Hadiahnya taruh di apa aja dulu. LKPD-nya dikumpulkan nanti. Yang penting situ saja nulis. Nah, cukup. Oke, kerjakan masing-masing.
Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, silakan dikumpulkan. Oke, udah semua? Oke, dah. Jadi hari ini sudah kita belajar tentang konsep hukum 1 dan konsep hukum 2 Newton. Jadi bagaimana pembelajaran hari ini? Jadi untuk selanjutnya dipahami atau dibaca buku paketnya, kita belajar tentang hukum 3 Newton. Jadi untuk PR-nya nanti dibuka buku paketnya ya. Kerjakan nanti halaman 175 ada poin soal sebanyak 5 buah. Oke, seperti biasa sebelum pembelajaran kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Alim dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Oke, jadi dengan adanya doa maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini ya. Untuk pembelajaran hari ini Bu akhiri, terima kasih atas segala perhatiannya. Ibu minta maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.